Suku Sentinel juga dikenal sebagai Sentineli dan penduduk Pulau Sentinel Utara adalah penduduk asli yang mendiami Pulau Sentinel Utara. Tempatnya di Teluk Benggala, Samudra Hindia, bagian timur laut. Pulau ini memiliki luas sekitar 59,67 km persegi. Sebagian besar ditutupi oleh hutan yang rimbun dan lebat, penuh dengan flora dan fauna yang beragam. Fitur geografis yang membedakannya adalah terumbu karangnya yang mengelilingi pulau ini, sehingga sulit untuk diakses melalui jalur laut. Dan juga, keragaman lautnya di sana masih sangat terjaga. Penghalang alami ini memberikan lapisan isolasi ekstra untuk lokasi yang sudah terpencil ini. Suku Sentinel disebut sebagai kelompok suku terasing. Mereka termasuk dalam golongan masyarakat Andaman yang lebih luas, bersama dengan orang Andaman besar, Jarawas, Ongge, Sompen, dan Nicobar. Orang Sentinel adalah salah satu dari 6 suku asli tersebut, dan seringkali tertutup di Kepulauan Andaman dan Nicobar. Tidak seperti yang lain, suku Sentinel tampaknya secara konsisten menolak interaksi dengan dunia luar. Mereka memusuhi orang luar, dan telah membunuh orang-orang yang mendekati atau mendarat di pulau ini. Pada tahun 1956, pemerintah India menyatakan Pulau Sentinel Utara sebagai cagar alam suku dan melarang perjalanan dalam jarak 3 mil laut atau sekitar 5,6 km. Pemerintah India juga mempertahankan patroli bersenjata secara konstan di perairan sekitarnya untuk mencegah gangguan dari pihak luar. Dan jumlah mereka ada ketidakpastian yang signifikan mengenai ukuran kelompok ini, dengan perkiraan berkisar antara 35 dan 500 individu, tetapi sebagian besar antara 50 dan 200 individu. Jauh juga perkiraannya. Karakteristik suku Sentinel memiliki warna kulit gelap dan rambut lebat seperti merica. Suku ini biasanya diklasifikasikan sebagai Negrito, sebuah istilah yang biasanya digunakan untuk berbagai kelompok orang di Asia Tenggara. Namun, secara rata-rata, mereka tampak lebih tinggi daripada orang lain di Kepulauan Andaman. Kedekatan fisik mereka dengan orang kerdil Afrika juga mengisyaratkan fakta bahwa mungkin mereka merupakan keturunan dari orang-orang tersebut yang bermigrasi dari Afrika hampir 40.000 tahun yang lalu dan menetap di Pulau Sentinel Utara. Bahkan, sebuah penelitian yang dilakukan terhadap beberapa sampel DNA dari suku Ongge dan Jarawa semakin mendukung fakta ini. Terlepas dari asumsi-asumsi tersebut, pertanyaan mengenai bagaimana suku asli Kepulauan Andaman ini dapat bertahan hidup selama bertahun-tahun, atau bagaimana mereka dapat mengatasi bahaya tsunami 2004 di Pulau Andaman dan Nicobar, belum ada jawabannya. Sikap menolak dari penduduk pulau ini mengakibatkan tidak ada informasi konkret mengenai bahasa mereka. Diperkirakan bahwa penduduk asli berbicara dalam satu bahasa yang memiliki lebih banyak kesamaan dengan rumpun bahasa Ongan daripada bahasa-bahasa Andaman besar. Pengamatan terhadap orang-orang ini dari kejauhan dan perbandingan mereka dengan suku-suku Andaman lainnya telah memunculkan asumsi bahwa mereka adalah pemburu pengumpul yang tidak mengenal pertanian atau keterampilan membuat api. Sangat relevan untuk dicatat bahwa penjelajah abad ke-13, Marco Polo, dalam jurnal perjalanannya menggambarkan mereka sebagai generasi kejam yang tampaknya memakan semua orang-orang yang mereka tangkap. Namun, tidak ada laporan tentang kanibalisme mereka. Penampilan kasar suku ini mengindikasikan bahwa mereka mendapatkan makanan dari 2 sumber yang stabil, yaitu laut dan juga hutan. Makanan mereka terdiri dari kelapa, yang biasanya ditinggalkan oleh para penjelajah dan juga dikumpulkan oleh suku ini, dan juga dari perairan dangkal di sekitar pantai, burung-burung kecil, dan buah-buahan lain dari hutan, serta ikan dan penyu dari laut. Suku Sentinel membangun 2 jenis rumah, gubuk besar dengan lantai yang ditinggikan,
dan ruangan yang disekat-sekat yang digunakan untuk tempat tinggal bersama, dan gubuk kecil dengan sisi-sisi yang terbuka. Peralatan dan senjata mereka adalah busur dan anak panah dan juga tombak, yang sebagian besar terbuat dari batu dan tulang binatang yang digunakan untuk berburu, memancing, atau mempertahankan diri. Mereka menggunakan pecahan logam yang ditemukan dari bangkai kapal untuk mengasah dan memberi ujung pada anak panah, dan membuat kano yang sempit untuk digunakan di perairan dangkal. Seperti yang kita bahas tadi, suku Sentinel berada di pulau tersebut sudah sangat lama. Tapi bagaimana cara perkawinan mereka? Menurut antropolog India, T.N. Pandit, semacam perkawinan berkelompok disaksikan oleh tim penyelamat pada 29 Maret 1970. Para penjelajah menceritakan bahwa setelah seorang wanita sentinel berpasangan dengan seorang pejantan, prosedur yang sama diikuti oleh wanita-wanita lainnya. Kemudian, ketika semangat telah mereda, sebagian besar kelompok kembali ke hutan, menyisakan hanya beberapa pejuang pria yang berjaga-jaga. Menurut mereka, mungkin itu adalah tata cara perkawinan orang-orang suku Sentinel. Tapi ini masih hipotesis. Dan untuk pakaian mereka, ada sebuah video tentang suku Sentinel yang diambil dari helikopter, menunjukkan bahwa mereka menggunakan tali serat dan dedaunan untuk menghiasi tubuh mereka, dan tidak mengenakan pakaian apapun. Ikat kepala yang terbuat dari tanaman merambat, dan ikat pinggang yang terbuat dari kulit kayu, digunakan oleh para pria sebagai barang yang modis, dan juga sebagai alat pelindung ketika mereka melakukan ekspedisi berburu. Diasumsikan bahwa mereka menggunakan sumber daya alam seperti bebatuan berwarna dan buah-buahan liar untuk mewarnai pakaian mereka dengan warna merah. Satu-satunya informasi yang tersedia mengenai agama suku ini adalah mengenai ritual penguburan mereka yang unik. Seorang bayi yang sudah meninggal akan dikuburkan dan akan ditempatkan beberapa kerang kecil di atas kuburannya. Selain itu, sebuah tongkat yang menyerupai tangan berjari 5 ditancapkan secara vertikal di dalam tanah di samping bara api. Sikap agresif suku ini dalam mengusir siapapun yang mencoba untuk datang dan bersentuhan juga menunjukkan fakta bahwa mungkin mereka menganggap orang yang datang sebagai setan atau orang jahat. Pada tahun 1771, sebuah kapal survei Hydrography East India Company mengamati Pulau Sentinel Utara karena banyak cahaya di pantai. Wow, banyak cahaya. Itu merupakan penyebutan pertama kali untuk pulau ini, tapi awak kapal tidak menyelidikinya. Selama musim panas di akhir bulan Oktober 1867, kapal dagang India, Nenava, terdampar di terumbu karang di lepas pantai utara Sentinel. Semua penumpang dan kru kapal mencapai pantai dengan selamat. Tetapi, ketika mereka melanjutkan untuk sarapan di hari ketiga, mereka diserang secara tiba-tiba oleh sekelompok penduduk pulau yang telanjang, berambut pendek, dan bercat merah dengan panah yang mungkin berujung besi. Kapten kapal, yang melarikan diri dengan kapal, dan ditemukan beberapa hari kemudian di sebuah gudang. Lalu, Angkatan Laut Inggris mengirimkan regu penyelamat ke pulau tersebut. Setibanya di sana, tim penyelamat menemukan bahwa mereka yang selamat telah berhasil mengusir para penyerang dengan tongkat dan batu, dan mereka tidak muncul kembali. Kunjungan pertama yang tercatat ke pulau ini adalah seorang perwira kolonial yang bernama Jeremiah Humphrey pada tahun 1867. Dia mencatat melihat penduduk pulau yang telanjang menangkap ikan dengan busur dan anak panah, dan diberitahu oleh orang Andaman besar bahwa mereka adalah orang Jarawa. Pada tahun 1880, dalam upaya untuk menjalin kontak dengan orang Sentinel, perwira Angkatan Laut Kerajaan, Maurice Vidal Portman, yang bertugas sebagai administrator kolonial di Kepulauan Andaman dan Nicobar, memimpin sekelompok orang Eropa bersenjata bersama dengan para sipir penjara
dan para pelacak Andaman ke Pulau Sentinel Utara. Tentunya orang Andaman yang telah berteman dengan mereka ya. Setibanya di sana, para penduduk pulau melarikan diri ke dalam hutan. Setelah beberapa hari pencarian yang sia-sia, mereka menemukan desa-desa dan jalan setapak yang ditinggalkan. Anak buah Portman menangkap 6 orang suku Sentinel, 1 seorang pria tua, 1 seorang wanita, dan 4 seorang anak. Pria dan wanita tersebut meninggal karena sakit tidak lama setelah kedatangan mereka di Port Blair, dan anak-anak mulai jatuh sakit juga. Setelah kejadian itu, Portman memutuskan untuk mengembalikan 4 anak yang sakit dan menurunkannya di pantai Sentinel Utara bersama dengan setumpuk hadiah. Tidak tahu apakah anak-anak itu menyebarkan penyakit mereka kepada orang-orang lain atau apa dampaknya. Namun pengalaman itu jelas tidak membuat orang Sentinel merasa nyaman dengan pengunjung asing. Emang agak lain ini Portman. Pada tahun 1896, seorang narapidana melarikan diri dari koloni penjara di Pulau Andaman Besar dengan menggunakan rakit darurat dan hanyut ke pantai Sentinel Utara. Mayatnya ditemukan oleh tim pencari beberapa hari kemudian dengan beberapa tusukan panah dan luka di tenggorokan. Dalam sebuah pidato tahun 1899, Richard Carnac Temple yang menjabat sebagai Kepala Komisaris Kepulauan Andaman dan Nicobar dari tahun 1895 hingga 1904, melaporkan bahwa dia telah melakukan tur ke Pulau Sentinel Utara untuk menangkap para buronan. Tetapi saat mendarat, mereka menemukan bahwa para narapidana telah dibunuh oleh para penduduk. Temple juga mencatat sebuah kasus di mana seorang sentinel tampaknya pergi ke Ungge dan bergaul dengan mereka selama 2 tahun. Ketika Temple dan Portman menemaninya ke suku tersebut dan berusaha menjalin kontak persahabatan, mereka tidak mengenalinya dan menanggapi secara agresif dengan menembakkan panah ke arah kelompok tersebut. Portman meragukan tentang waktu yang dihabiskan orang Sentinel bersama suku Ungge dan meyakini bahwa ia mungkin telah dibesarkan oleh suku Ungge sejak kecil. Temple menyimpulkan bahwa orang Sentinel adalah suku yang membunuh setiap orang asing. Administrator kolonial Inggris lainnya telah mengunjungi pulau ini, termasuk Rogers pada tahun 1902. Tetapi, tidak ada ekspedisi setelah tahun 1880 yang memiliki tujuan etnografi. Mungkin karena ukuran pulau yang kecil dan lokasinya yang kurang menguntungkan. McC Bonington, seorang pejabat kolonial Inggris, mengunjungi pulau ini pada tahun 1911 dan 1932 untuk melakukan sensus. Pada kesempatan pertama, ia menemukan 8 orang di pantai dan 5 orang lainnya dalam 2 sampan yang mundur ke dalam hutan. Rombongan tersebut melanjutkan perjalanan beberapa mil ke dalam pulau tanpa menghadapi respon yang tidak bersahabat dan melihat beberapa gubuk dengan atap miring. Akhirnya, karena tidak menemukan siapapun, Bonington dan anak buahnya meninggalkan pulau itu. Khususnya, orang Sentinel dihitung sebagai kelompok yang berdiri sendiri untuk pertama kalinya dalam sensus 1911. Sebelumnya, di akhir abad ke-20, pemerintah India yang mengelola Kepulauan Andaman dan Nicobar berusaha melakukan kontak dengan suku Sentinel. Namun, upaya itu berakhir dengan proyektil yang ditembakkan oleh penduduk asli pulau tersebut dari pinggir pantai. Pada 1970, salah satu tim dokumenter National Geographic juga mendapatkan luka dari tembakan tombak saat melakukan pengambilan gambar di sana. Meskipun kebanyakan kontak tidak berhasil, tetapi 2 pertemuan di awal 1990-an menyatakan bahwa suku Sentinel bersedia menerima kelapa dari para antropolog yang tergabung dalam Anthropological Survey of India. Di antara tim antropolog itu, hanya ada 1 perempuan, yaitu Madhupala Chattopadhyay. Bener gak sih?
Ia ingin mempelajari suku-suku pedalaman di Kepulauan Andaman dan Nicobar sejak anak-anak. Saat dewasa, antropolog ini kemudian menghabiskan waktu 6 tahun untuk meneliti serta mempublikasi 20 karya ilmiah tentang mereka. Madumala juga membuat buku yang berjudul Tribes of Car Nicobar. Pada Januari 1991, Madumala mendapat kesempatan pertamanya untuk bergabung dengan tim yang akan mengunjungi Pulau Sentinel Utara. Namun, ada sedikit halangan kala itu. Wanita diragukan untuk terlibat dalam ekspedisi suku pedalaman yang tidak ramah. Berkat usaha kerasnya, Madumala akhirnya diizinkan untuk berkunjung ke Pulau Sentinel Utara. Dengan begitu, ia menjadi antropolog wanita pertama yang pernah melakukan kontak dengan suku Sentinel. Kami semua sedikit gelisah selama ekspedisi pada Januari 1991 karena sebelumnya tim yang dikirim oleh pemerintah mendapat sambutan yang tidak baik seperti biasanya. Kenang Madumala saat diwawancari National Geographic 27 tahun setelahnya. Saat itu, tim Madumala mencapai pulau dengan perahu kecil dan mengalami kesulitan untuk berlabuh. Beberapa anggota suku Sentinel berada di pinggir pantai dengan membawa busur dan panah. Kami kemudian mulai mengapungkan buah kelapa ke arah mereka. Secara mengejutkan, anggota suku Sentinel menginjakkan kaki ke air untuk mengambil kelapa tersebut. Cerita Madumala. 2 atau 3 jam selanjutnya, pria-pria Sentinel berulang kali masuk ke dalam air untuk mengumpulkan kelapa. Bagi mereka, kelapa adalah sesuatu yang baru, karena buah ini tidak ada di pulau mereka. Dan sementara, wanita dan anak-anak menonton dari kejauhan. Meski mereka menerima kelapa yang diberikan oleh para antropolog, tapi Madumala mengatakan bahwa ancaman serangan masih terasa. Pria muda berusia sekitar 19 atau 20 tahun berdiri bersama perempuan di pantai, dan tiba-tiba ia mengangkat busurnya. Saya harus berusaha keras memanggilnya, menggunakan bahasa suku lain yang saya pelajari di wilayah lain, agar ia mau mengambil kelapa. Wanita di sebelahnya memintanya mengambil kelapa dan kemudian ia melakukannya. Papar Madumala. Tak lama kemudian, beberapa anggota suku datang dan menyentuh perahu. Gerakan yang kami rasakan menunjukkan bahwa mereka tak takut lagi terhadap kami. Imbuhnya, tim ANSI kemudian berhasil mencapai bibir pantai. Namun, anggota suku tidak mengajak para antropolog ke tempat tinggalnya. 10 bulan kemudian, Madumala datang lagi ke Pulau Sentinel Utara bersama timnya. Kali ini, anggota tim kami lebih besar, karena pemerintah ingin orang-orang Sentinel lebih familiar dengan para peneliti, ujarnya. Mereka melihat kami mendekat dan mendatangi kami tanpa senjata. Tidak puas dengan mengumpulkan kelapa satu persatu, kali ini suku Sentinel naik ke perahu untuk mengambil sekarung buah sekaligus. Mereka bahkan berusaha membawa senapan milik polisi, mengira itu adalah sepotong logam. Namun, keakraban itu berubah ketika salah satu peneliti mencoba mengambil hiasan dari daun yang dikenakan anggota suku. Pria tersebut kemudian marah dan mengeluarkan pisaunya. Ia memberikan gestur mengusir, dan kami pun segera pergi. Tutur Madumala. Hadeh. Perjalanannya yang ketiga ke Pulau Sentinel Utara dirusak oleh cuaca buruk. Saat sampai di pantai, tak ada satu orang pun di sana. Tim antropolog pun kembali dengan tangan kosong. Sejak saat itu, Madumala belum memiliki kesempatan lagi untuk berkunjung ke pulau terisolasi tersebut. Pemerintah India memutuskan untuk mengurangi frekuensi kunjungan ke Pulau Sentinel Utara untuk melindungi suku Sentinel dari paparan penyakit. Lagi pula, wanita yang kini bekerja di Kementerian Keadilan dan Pemberdayaan Sosial India mengaku tidak tertarik kembali ke sana. Suku Sentinel telah hidup berabad-abad di pulau itu tanpa masalah. Masalah mereka justru muncul setelah melakukan kontak dengan orang luar. Suku ini tidak perlu kita lindungi.
Yang mereka butuhkan adalah dibiarkan hidup tenang tanpa diganggu, pungkas Madumala. Wow, sungguh bijak sekali Nona. Selain Madumala Chattopadhyay, ada juga seorang misionaris Amerika Serikat yang menapakkan kakinya di Pulau Sentinel, yaitu John Allen Chau. Tetapi sayangnya, dia terbunuh oleh orang-orang Sentinel. John Allen Chau adalah seorang petualang yang mendaki di Taman Nasional North Cascades di Pasifik Barat Laut, melakukan perjalanan ke Palestina, dan melakukan perjalanan misi ke Afrika Selatan. Tetapi, dia selalu tertarik pada Pulau Sentinel Utara di lepas pantai India dan orang-orang suku di sana. Chau melakukan perjalanan ke Panduan, ke Pulau Andaman beberapa tahun yang lalu, dan memberitahu orang-orang tentang keinginannya untuk kembali. Kata seorang temannya yang bernama John Middleton Ramsey. Semangat Chau untuk menyebarkan Injil Kristen membawanya kembali ke pulau terpencil, di mana ia tampaknya dibunuh oleh anggota suku setelah masuk tanpa izin, kata pihak berwenang. Kontak dengan suku yang terisolasi itu dilarang. Namun, mereka yang mengenal misionaris Amerika itu menyebutnya sebagai martir bagi iman Kristen. Chau datang ke India dengan visa turis, tetapi melakukan perjalanan ke Pulau Andaman dan Nicobar pada bulan Oktober 2018 untuk melakukan dakwah. Menurut Dapendra Pathak, Direktur Jenderal Polisi Kepulauan Andaman dan Nicobar, kami menolak menyebutnya turis. Ya, dia datang dengan visa turis, tapi dia datang dengan tujuan khusus untuk berdakwah di pulau terlarang, katanya. Orang-orang tidak diizinkan untuk pergi dalam jarak 5 mil laut dari pulau ini setelah kejadian sebelumnya yang menunjukkan perilaku agresif terhadap orang luar. Pada tahun 2006, suku-suku tersebut membunuh 2 nelayan lokal. Chau meminta seorang teman lokal, seorang insinyur elektronik, untuk mendapatkan perahu dan menemukan beberapa nelayan dan ahli olahraga air untuk membantu ekspedisi tersebut. Para nelayan mengatakan bahwa mereka menggunakan perahu kayu yang dilengkapi dengan motor untuk melakukan perjalanan ke pulau itu pada tanggal 15 November 2018, kata Pathak. Perahu berhenti kurang dari setengah mil jauhnya, dan Chau menggunakan sampan untuk mencapai pantai pulau. Chau kembali pada hari itu dengan luka-luka akibat panah pada tanggal 16 November 2018. Orang-orang suku Sentinel merusak sampannya. Jadi, dia kembali ke perahu dengan berenang. Dia tidak kembali pada tanggal 17 November 2018. Para nelayan kemudian melihat orang-orang suku Sentinel menyeret tubuhnya, kata Pathak. Polisi belum memverifikasi kematian Chau secara independen, tetapi mereka yakin dia dibunuh berdasarkan keterangan para nelayan. Bertahun-tahun setelah kontak pertama dengan suku Sentinel di Pulau Sentinel Utara, dunia menyaksikan tarian yang rumit antara pelestarian dan penghormatan terhadap keterasingan suku tersebut dan lanskap global yang terus berkembang. Suku Sentinel terus mempertahankan kemandirian mereka yang dijaga dengan ketat. Hidup selaras dengan alam sekitarnya. Sebagian besar tidak tersentuh oleh perubahan cepat yang melanda dunia luar. Upaya internasional yang bertujuan untuk memastikan perlindungan cara hidup suku Sentinel semakin meningkat. Dengan peraturan ketat yang diberlakukan untuk mencegah akses tanpa izin ke pulau tersebut. Sistem pemantauan khusus diberlakukan untuk mengawasi suku ini dari kejauhan, sehingga para peneliti dapat memperoleh wawasan yang berharga tentang budaya dan praktik unik mereka tanpa kontak langsung. Organisasi kemanusiaan dan konservasi bekerja sama dengan pemerintah India untuk menerapkan praktik-praktik berkelanjutan di perairan sekitar dan melindungi ekosistem rapuh yang menopang suku Sentinel. Zona terlarang yang ketat ditetapkan dan mencegah segala bentuk gangguan
atau intrusi masuk ke dalam wilayah mereka. Selama bertahun-tahun, komunitas global semakin menyadari pentingnya menghormati otonomi masyarakat adat, seperti orang-orang suku Sentinel. Hal ini mendorong pembicaraan yang lebih luas tentang pentingnya melestarikan keanekaragaman budaya dan keseimbangan antara kemajuan dan konservasi cara hidup kuno. Kisah suku Sentinel menjadi simbol ketahanan yang menggambarkan potensi hidup berdampingan antara dunia modern dan masyarakat terisolasi yang memilih untuk tetap tidak tersentuh oleh pengaruh luar. Komunitas internasional tetap waspada dalam menegakkan langkah-langkah perlindungan di sekitar Pulau Sentinel Utara, memastikan bahwa orang-orang Sentinel dapat melanjutkan eksistensi mereka tanpa gangguan. Seiring berjalannya waktu, suku Sentinel terus berkembang di pulau mereka, beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di sekitar mereka dengan cara mereka sendiri. Kisah mereka menjadi pengingat akan perlunya empati, pengertian, dan komitmen untuk melestarikan keragaman budaya manusia di dunia yang terus berkembang.